nama saya Doni Abdullah Hafiz, mewakili teman-teman kelompok 9. Di sini akan mewawancarai salah satu asisten tenaga pelatih di cariilmu.co.id, yaitu Kak Iqbal. Gimana Kak Iqbal kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah Kak Doni. Oke. Mungkin kita langsung aja ya Kak, karena Boleh. keterbatasan waktu juga. Untuk pertanyaan pertama yang berkaitan dengan cari ilmu, kira-kira gimana sih sejarah dan karakteristik visi misi dari organisasi cari ilmu sendiri gitu? Oke, mungkin saya langsung jawab aja ya. Dari sejarah, karakter, dan visi misi. Sejarahnya ini kita baru berdiri selama 5 tahun ya, tepatnya tahun 2019 ya. Jadi Cari Ilmu ini adalah sebuah lembaga pelatihan yang bergerak di edukasi tech ya, yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kurang lebih sejarahnya seperti itu ya. Dan juga visi misinya apa sih ya? Visi misinya adalah kami ingin menjadi salah satu lembaga pelatihan yang bisa memberikan impact kepada masyarakat di Indonesia. Kenapa sih harus ada impactnya? Karena impact itu sangat berpengaruh ya. Kita tahu lah ya, kalau warga masyarakat Indonesia ini termasuk yang SDM-nya ini rendah. Nah, maka oleh karena itu kita selaku lembaga pelatihan harus memberikan edukasi yang ada impactnya atau pengaruhnya gitu. Mungkin itu ya sejarah dan visi misinya secara singkat. Oke Kak Iqbal, tadi kan kita bicara soal karakteristik dan visi misi gitu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Untuk pembagian job desk sendiri di Cari Ilmu itu seperti apa ya? Oke, job desk. Jadi sebenarnya ini karena ini lembaga pelatihan, job desknya ya. Iya. Ya tentu kita tetap punya strukturalnya. Ya ada beberapa divisi. Ya kemudian pastikan kita juga kan punya kelas-kelas. Nah, kelas-kelas ini kan pasti harus dipasarkan. Jadi ada yang namanya divisi sosial media ya, dan juga digital marketing, yaitu untuk mempromosikan kelas-kelas yang kita telah buat. Ya, itu mungkin divisi yang paling sakral ya, sosial media dan juga digital marketing. Kemudian yang sangat berpengaruh juga ada divisi operasional. Ya, jadi kan operasional juga, itu divisi operasional juga penting untuk mengelola data-data, kemudian menjalankan operasi kelas ya. Itu juga merupakan bagian penting dari divisi yang ada di lembaga pelatihan Cari Ilmu ini. Jadi sebenarnya divisinya banyak ya, ada video editing, ada desain grafis ya, selayaknya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ini aja. Oke. Lalu Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk alur dan proses komunikasi sendiri di dalam perusahaan Cari Ilmu itu kira-kira gimana Kak? Dan proses komunikasi formal serta informalnya itu seperti apa? Oke, nah ini juga bagian penting dari perusahaan, yaitu adalah komunikasi yang baik. Nah, jadi mungkin ya betul ya, di pertanyaan itu singkatnya ada dua, ada komunikasi formal dan juga Komunikasi informal. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya, tentu setiap bulan itu kita selaku asisten tenaga pelatih itu ada monitoring dari pihak Cari Ilmunya ya, seperti ya semacam pembekalan atau pengarahan itu setiap bulan ya. Kemudian terkadang juga kita 2 bulan atau 3 bulan sekali ya, kita ada meet and greet ya, seperti ya ngobrol-ngobrol santai begitulah. Jadi balance gitu ya, seimbang antara komunikasi yang emang ada impactnya kepada trainer ya, kemudian ada komunikasi yang emang bisa menyatukan chemistry antara tenaga pelatih satu dengan tenaga pelatih yang lain. Baik. Tadi kan kita bicara soal komunikasi formal dan informalnya. Lalu untuk kepemimpinan sendiri gitu, apakah pernah ada permasalahan internal gitu dalam Cari Ilmu sendiri?
ataupun mungkin permasalahan eksternal yang pernah dihadapi oleh cari ilmu itu, dan solusi apa yang biasanya diberikan gitu dalam cari ilmu sendiri. Oke, jadi untuk permasalahan yang paling besar mungkin yaitu ada saat pandemi COVID-19. Ya, itu kan puncaknya permasalahan semua perusahaan gitu ya. Artinya perusahaan ini juga awalnya sebenarnya lembaga pelatihan offline. Oke. Nah, kemudian munculnya pandemi COVID, ya kita sempat vakum beberapa bulan, lalu ya muncullah gitu ya, apa namanya, lembaga pelatihan, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara online. Jadi mungkin permasalahannya adalah tadi ya, permasalahan besarnya itu ada di COVID-19, kemudian ya bisa diatasi gitu ya permasalahan itu, kita ada ide-ide baru buat pelatihan secara online ya. Mungkin garis besarnya di situ ya. Kalau permasalahan-permasalahan lain ya kayak misalnya mungkin apa namanya, gaji karyawan yang mungkin ya bisa diatasi lah gitu ya. Itu aja. Oke. Tadi mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk iklim dan budaya organisasi sendiri gitu dalam cari ilmu sendiri itu seperti apa, dan bagaimana biasanya dalam membangun loyalitas gitu atau bonding yang ada di dalam anggota di cari ilmu sendiri. Ya, ya, oke, ini menarik ya karena kebetulan cari ilmu ini kantornya ada di Jakarta Selatan. Ya, kita tahu sendirilah gaya hidup, budaya atau kebiasaan orang Jaksel. Jadi memang kadang kelihatan sih standar sosialnya nih, misalnya dia gaya hidupnya pakai HP iPhone gitu ya, kemudian ini nggak pakai HP iPhone dijauhin, ya itu adalah yang kayak gitu-gitu, bukan dijauhin ya, jadi kayak kelihatannya kelihatan ada kayak gap gitu, di kayak pilih-pilih gitu. Tapi ya ada juga yang emang yang nggak pilih kasih gitu. Nah mungkin secara garis besarnya ya layaknya gaya hidup di Jakarta Selatan ya, anak-anak Jaksel gitu ya, bahasanya juga bahasa Jaksel gitu ya. Jadi mungkin itu juga memengaruhi lingkungan gitu ya. Kalau misalnya lu nggak Jaksel, lu nggak keren begitulah ya. Mungkin itu sih budayanya. Oke, mungkin itu aja sih beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih Kak Iqbal ya atas jawaban dan Sama-sama waktunya. nih. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.